Kalau tanah kuburan yang disiramkan itu menutup masa depan namanya dan mateni sandang pangan termasuk rumah tangga juga. Itu hawa panas. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Apakah sahabat mempunyai usaha atau bisnis? Bagaimana sahabat membangunnya? Dan apakah saat ini sudah tergolong sukses? Nah, hati-hati sahabat dengan yang satu ini, karena apa yang sahabat bangun selama ini itu bisa hancur seketika, bangkrut. Apa itu? Mari kita belajar lebih dalam. Semoga memberkati. Nah, tapi kalau sudah menghadapi kasus yang berhubungan dengan yang namanya itu kiriman kuasa gelap, bikin bangkrut atau nutup rezeki, apa yang namanya tanah kuburan. Apa saudara? Tanah apa? Nah, kalau tanah kuburan itu ada cirinya saudara. Setiap malam Jumat itu ada bau menyengat, breng lewat tok. Itu kira-kira jam 6 sore. Pak, kalau ada bau menyengat, baunya menetap, itu bau God. Jadi baunya itu bau busuk menyengat, breng lewat aja, breng. Itu kira-kira jam 6 sore. Dan kebanyakan sering ada penampakan bayangan hitam tinggi besar. Bayangan hitam tinggi besar. Itu tanah kuburan. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu bukan tanah kuburan biasa. Yang jelas bukan kuburan pendeta majelis, tidak bisa. Atau kuburan orang mati tua, tidak bisa juga. Kuburan yang dipakai itu adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, pemerkosa, pencuri, copet, yang mati sebelum waktunya, digebukin di masa. Nah, orang yang mati itu darah kan menuntut, mati sebelum waktunya. Nah, kalau dikubur di satu tempat, itu pusarannya itu mengandung namanya kutuk kehancuran. Apa saudara? Mengandung kutuk apa? Kehancuran, bangkrut sial. Kalau tanah itu disiramkan di depan pintu toko orang, atau pintu gerbang pabrik orang, atau pintu rumah orang, pabrik atau toko itu pasti bangkrut. Nanti kebanyakan penampakannya, rohnya apa? Laki-laki tinggi besar. Nah, bau menyengat. Dan apa yang terjadi? Ingat, mati sebelum waktunya. Darah menuntut. Nah, darah yang menuntut ini saudara, itu mengandung kutuk kehancuran. Kalau tanah itu disiramkan di atap rumah orang, gitu, di atap rumah orang, di luar rumah. Kenapa tidak di dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah orang, plus di atapnya disiramkan itu. Dalam 1 tahun rumah tangga orang cerai. Ini ada kehancuran, kutuk kehancuran. Nah, kalau tanah itu disiramkan, pura-pura mertamu kasih dalam rumah, berapa titik di kamar atau di tengah rumah, itu menjadi santet tanah. Itu yang tinggal di rumah itu sakit pindah-pindah, delak-delak, mati ndak, hidup ndak, habis kakek, nenek, cucu, cicit, orang tua, itu saudara, itu namanya santet tanah kuburan. Saya pernah dan sering nangani kasus waktu itu di Bandung. Di Bandung itu ada satu kasus, ada seorang ibu
Ini seorang ibu minta saya doa. Waktu itu dia punya tetangga, tokonya ini sering pakai dukun-dukun. Waktu itu saya ajarkan doa sama ibu ini. Saudara, setiap berkat, setiap rezeki itu pasti ada jalannya. Buktinya, kalau kita mau sekolah untuk jadi nyalonkan gubernur wali kota, minimal harus S1, betul? Betul? Dan orang kalau bikin toko atau untuk usaha, selalu pinggir jalan, betul? Tidak mungkin di puncak gunung, betul? Siapa yang beli? Artinya apa? Segala sesuatu itu ada jalannya, betul? Betul? Nah, orang rumah tangga itu juga ada jalannya, betul? Orang mau menikah pun ada jalannya. Segala sesuatu itu pada jalannya, betul? Nah, apa yang terjadi? Kalau tanah kuburan yang disiramkan itu menutup masa depan dan mateni sandang, pangan, termasuk rumah tangga juga. Itu hawa panas. Apa saudara? Hawa apa? Hawa panas. Nah waktu itu, kalau kasus seperti ini doanya, ibu ini saya ajarkan supaya dia nyanyi setiap hari. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahlah daku, ku dijadikan baru. Nah ibu ini saya ajarkan doa darah Yesus, dan dia doanya gini, nyanyi, darah Yesus, ini semua, darah Yesus, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Darah Yesus, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Amin. Baru demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Karena yang ditutup apa? Masa depan. Nah ibu ini nyanyi lagi, darahmu Yesus, sucikan. Terus saat dia doa, setiap kali dia membuka toko. Jadi saudara punya toko atau pabrik, sebelum melakukan buka toko atau pabrik usaha, doa dulu, darah Yesus. Pak kalau pabrik, kadang saya enggak ke pabrik, gimana? Jarak jauh bisa. Doa fokuskan pabriknya. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Nah, ibu ini ngelihat sendiri depan mata. Lawan bisnisnya, tetangga sebelahnya itu pakai tanah kuburan. Nyirami di toko ibu ini. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah rame. Tambah rame, tambah laris. Toko ibu ini tambah rame, tambah laris. Dan waktu itu lawan bisnis bingung. Oh disiram tanah kuburan kok malah tambah rame, laris. Diambil tanah kuburan yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di toko ibu ini ada darah yang berbicara. Penebusan, pendamaian, pencucian, dan mengalahkan iblis. Amin. Nah, bagaimana sahabat? Apakah ada hal yang ingin sahabat sharingkan? Isi di kolom komentar ya. Tentu terkait dengan usaha atau bisnis yang sahabat bangun. Bagaimana sahabat membangunnya? Sudahkah sahabat melibatkan Tuhan saat sahabat membangun bisnis, usaha,
Sudahkah sahabat menerapkan kejujuran atau integritas? Karena kalau kita melibatkan Tuhan harus sejalan dengan sikap kita kepada pelanggan. Jangan neraca serong. Dan jangan khawatir ya sahabat. Apabila kita membangun usaha, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tutup bungkus. Ya, dari kuasa jahat, dari niat jahat orang. Bersaing boleh, tetapi caranya bagus. Jangan bersaing, tapi menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan bisnis. Apalagi menggunakan kuasa gelap. Jangan bersaing sehat saja. Anda tidak mampu. Gunakan kreativitas, ide-ide cemerlang, inovasi, dan lain sebagainya. Pasti maju usaha sahabat. Apalagi disertai dengan kerendahan hati terhadap pelanggan atau ramah dan bersahabat, pasti banyak orang datang. Mungkin bisa bermain dengan harga yang sedikit murah atau kualitas yang lebih baik, itu bisa juga menarik pelanggan. Ya intinya jangan gunakan kuasa gelap. Jangan minta tolong sama iblis untuk memajukan usaha sahabat. Ini bahaya, ada kutuk yang akan sahabat terima. Ya, iblis kalau bekerja tidak gratis. Andalkan Tuhan saja. Walaupun proses terasa berat, pasti Tuhan akan berkati. Usaha kita pasti bangkit. Tentu kalau sudah bangkit, banyak pemasukan, Tuhan ingin kita jadi berkat. Nah, bagi sahabat sekali lagi yang sudah berjalan dalam Tuhan, membangun usaha bisnis dalam Tuhan, semangat, jangan khawatir. Walaupun banyak iri kepada kita, dan berusaha untuk menjatuhkan kita dengan fitnah mungkin, dengan kuasa gelap mungkin, jangan takut. Doa terus. Sebelum buka usaha, doa. Doa kepada Tuhan Yesus dengan doa darah Yesus. Buka pintu berkat, buka masa depan, dan lain sebagainya. Baik itu tanah kuburan, atau jenis ilmu hitam lainnya tidak akan mempan. Karena Tuhan melindungi kita. Sejatinya Tuhan berperang ganti kita. Dan iblis tidak akan bisa menghancurkan anak Tuhan yang mengandalkannya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati, teruslah muliakan Dia.